Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap tanggal 29 Mei itu hari lansia, peringatan hari lansia. Jadi bapak-bapak atau ibu-ibu semua yang sudah lansia atau yang menginjak mau lansia, perhatikan kesehatan. Jangan sampai kita bikin beban pada saudara-saudara kita yang belum lansia. Karena kalau lansia ini ya semua sudah dikurangi. Makan sudah dikurang, kulit sudah kurang, sudah mengkerut. Contoh saya ini ya alhamdulillah udah lansia, udah 66 menginjak mau 67. Jadi kalau lansia itu sudah kita rasakan sendiri. Kalau dulu waktu sebelum lansia itu makan semua masih bebas, masih nambah, masih banyak, dan apapun kita makan masih ayo aja. Tapi setelah lansia kita daging udah mulai dikurangin. Karena apa? Giginya udah mulai ompong, buat ngunyah daging udah nggak kuat. Nah inilah lansia, kulit udah mengkerut. Makanya supaya dijaga kesehatan, jaga kesehatan lansia itu yaitu badan kita harus kita gerakkan setiap hari. Setiap bangun tidur itu badan harus kita gerakkan supaya tetap sehat, tidak bikin beban pada anak cucu kita, saudara-saudara kita. Diusahakan yang sudah lansia atau orang yang sebelum lansia itu ya supaya dijaga kesehatannya, ditertibkan ibadahnya, mendekatkan diri kepada Allah. Yaitu penting. Karena apa? Semua yang udah lansia itu akan kemana toh? Pasti akan ke alam kubur. Nah di alam kubur itu nanti ada perkara yang paling besar. Jadi kita hidup di dunia hanya sekali, hidup di dunia hanya satu kali, saudara. Jadi jangan sampai kita itu lengah, sembrono, leno. Jadi kita supaya menjaga diri kita supaya bisa sehat terus di dunia maupun di akhirat. Nah kalau sehat di dunia ya kita jaga makan, jaga pola pikir kita, pola makan, pola hidup kita. Hidup itu kalau sudah lansia seperti saya, setiap hari harus gerak. Kalau perlu jalan kaki setiap hari, paling tidak 1 jam. Kalau bisa satu hari itu 1 jam, kalau dikumpulkan 1 jam. Jadi kita kalau duduk ya kita harus gerak-gerakkan badan, digerak-gerakkan kaki, digerakkan, digoyang-goyangkan kakinya. Jangan diam saja. Kalau diam saja jadi otot-otot itu makin mengkerut, makin lemah. Karena kalau lansia itu semua organ tubuh makin lemah semua. Jadi kalau nggak digerakkan malah tambah lemah, tambah kaku, otot-otot kaku. Nah itu yang bikin kadang-kadang kalau lansia jadi beban itu seperti itu. Kadang-kadang mau jalan males, mau apa males. Harus kita paksakan, harus semangat. Jadi semangat ini yang bikin sehat lansia. Jadi kalau pagi-pagi ya langsung jalan aja, duduk dulu sebentar langsung jalan, langsung digerakkan badan. Jangan habis subuh malah tidur lagi, jangan. Kalau habis subuh tidur lagi ya itu namanya bikin masalah kita sendiri, numpuk penyakit. Jadi kalau habis bangun tidur itu jangan tidur lagi, jangan kayak Mbak Surip bangun tidur lagi, jangan. Apalagi sudah lansia itu harus dijaga sendiri, harus kekuatan itu jangan mengandalkan anak cucu kita, jangan. Kalau bisa usaha, ayo semangat para lansia. Apalagi hari lansia tanggal 29 Mei biasanya diperingati hari lansia. Itu jangan sampai kita lengah, jangan kita sembrono hanya diperingati saja tapi kita nggak menggerakkan. Harus digerakkan, badan itu harus digerakkan. Jadi ya sambil duduk apa saja digerakkan, ya seperti ini ya, dikepel-kepel ini terus digerak-gerakkan. Jadi kita gerak. Kalau badan gerak, darah itu ya lancar. Kalau darahnya lancar, penyakit itu nggak numpuk di badan. Jadi kita mau gerak apa saja enak, mau makan apa juga masih enak. Ya contoh gambaran itu kalau umpama gigi itu udah nggak ompong, makan daging itu masih ayo aja, makan daging kambing, daging sapi, daging onta, semua masih mau.
Nah itu harus dijaga kesehatannya, jaga pola tidurnya. Jadi kalau waktunya tidur ya tidur, jangan udah lansia malah ngerokok terus ya, jangan, dikurangi lah, di stop, kalau perlu rokok itu di stop. Jadi kalau udah lansia itu apa yang kita cari? Kita harus cari kehidupan di akhirat lebih enak itu bagaimana caranya. Kita ibadah, tertibkan ibadahnya, mendekatkan diri kepada Allah, banyak doa, terus gerakkan badan-badan itu gerakkan, terus tangan digerakkan, kaki digerak-gerakkan. Jangan itu hanya duduk tengok aja, jangan. Kita harus memanfaatkan diri kita sendiri. Kalau mama lansia kok kena penyakit, ya kita tanggulangi, kita obati. Bagaimana? Seperti kena darah tinggi. Darah tinggi itu sebenarnya obatnya gampang, ya kan? Setiap hari rebus daun pandan itu saja, diminum airnya, itu gula darah tinggi akan turun, ya kan? Kalau orang darah tinggi itu sebenarnya obatnya garam sebenarnya, tapi kalau percaya dicoba aja, setiap hari direndam garam kakinya, itu darah turun sendiri tiap hari. Tapi pakai air hangat, pakai garam, itu direndam pakai air garam. Yang sudah lansia itu, ya kan, kena darah tinggi, coba setiap hari barang 1 jam atau setengah jam direndam pakai air garam, air hangat. Insya Allah darah tingginya turun, bener-bener turun. Kalau kena diabetes, kan kena gula itu, obatnya juga gula. Bagaimana caranya? Kakinya juga direndam pakai gula, setengah kilo sehari, ya kan? Direndam pakai air, gulanya diencerkan, kalau perlu direbus dulu nggak apa-apa, ya kan? Kalau nggak air panas saja, kasih gula, diaduk, terus kakinya direndam. Kira-kira sampai ya setengah dengkul lah, nggak apa-apa, setengah betis tuh direndam. Itu untuk nyedot gula itu. Jadi gula obatnya juga gula. Kalau garam, darah tinggi obatnya juga garam, itu direndam pakai garam kakinya tiap hari terus rutin, itu akan sembuh. Buktikan, coba yang kena gula, kena diabetes, direndam pakai gula kakinya setiap hari terus. Nah itu akan kesedot dari bawah, nanti akan sembuh. Kalau kena sakit jantung, ya kita gerakkan pernapasan, diolah, diatur sendiri, digerakkan sendiri. Terus sering makan bawang merah mentah, itu kalau yang kena serangan jantung, kena penyakit jantung, itu juga bisa sembuh. Kalau tensi rendah juga gampang obatnya. Makanya jangan bingung, obat itu semua sebenarnya ada di dapur kita. Jadi di belakang itu banyak obat-obatan seperti garam, gula, ya kan? Itu obat semua, lengkuas, jahe, salam, itu semua obat. Cuma kita kadang-kadang belum tahu. Kalau orang-orang dulu, mbah-mbah saya dulu tuh ngobatin apa-apa tuh hanya dari dapur aja. Kena air panas pakai garam, ya kan? Kena knalpot pakai garam. Pokoknya kena api, kena pakai garam, ditempelin garam aja udah. Kalau kena air panas langsung kasih garam, itu nggak bakalan melepuh. Tapi kalau yang lain obatnya itu bakalan melepuh. Jadi garam ini obat paling hebat sebenarnya, selain untuk makan. Padahal garam ini kadang-kadang kita remehkan. Orang darah tinggi kok bingung. Darah tinggi itu makan garam tapi jangan dimasak. Garamnya jangan dimasak. Ya makan nasi nggak apa-apa, tapi jangan dimasak garamnya. Kalau masak sayur ya kita sayurnya udah mateng, baru kita taburi pakai garam. Itu pasti sembuh darah tingginya. Dan dikurangi makan gorengan, manis itu agak dikurangi. Karena udah tua, itu penyerapan, itu sel-sel sarafnya itu juga udah kurang. Makanya gula dikurangi, terus garam juga dikurangi. Tapi boleh makan garam tuh, boleh, orang darah tinggi makan garam boleh. Terus direndam garam kakinya, darah tingginya akan hilang. Cobain dalam sebulan aja darah tinggi akan normal tanpa minum obat. Cobain. Yang udah lansia maupun yang belum lansia silahkan. Kalau yang kena darah tinggi itu obatnya mudah, murah, ya kan? Garam, uyah kan murah. Direndam kakinya pakai garam itu, jadi dicuci bersih kakinya, baru
garamnya direbus, anget-anget dibuat ngerendam kakinya 1 jam 2 jam nggak apa-apa, nggak usah pakai es. Kalau pakai es nggak kuat, jadi berat kalau pakai es. Jadi kalau pakai garam saja direndam pakai air panas, air hangat, ya kan, jangan air panas. Kalau air panas nanti melocot kakinya. Pakai air garam itu nanti darah tinggi akan turun. Selamat mencoba. Yang sudah lansia maupun yang belum lansia yang kena darah tinggi, dicobalah. Mungkin kalau belum nyoba ya masih tanda tanya. Ini salam sehat semua, mudah-mudahan yang lansia juga sehat, panjang umur yang barokah. Bagaimana supaya kita sehat, waras, panjang umur yang barokah? Kita jaga kesehatan itu yang bisa jaga diri kita sendiri. Kalau orang lain itu nggak bisa. Makanya pola makan, pola hidup, pola pikir itu kita jaga sendiri. Jadi kalau waktunya tidur ya kita harus tidur. Jangan sampai kita melek aja, udut aja, ngopi aja, jangan. Harus dikurangi tuh. Ngopi ya dikurangi. Makanya nek wong Jawa ngomong mangan longan turu longan. Ya kan? Jadi orang itu kalau udah mangan longan, turu longan itu enak. Contoh dulu orang tua saya itu umurnya itu ya alhamdulillah sampai 90 lebih. Ya sehat, ya pernah sakit, kadang masuk angin, kadang sakit gatal itu pernah kan. Makanya kalau sakit gatal saya dikasih tahu obatnya. Apa obatnya? Ya, obatnya apa Pak? Obat gatal itu Laos. Nah, gimana caranya? Nah itu makanya harus tahu obat-obat dulu itu. Kalau ngobatnya hanya pakai ya itu kalau kena api, kena air panas pakai garam, ya kan? Kena gula obatnya gula juga. Saya malah dibilangin sama bapak saya dulu, ya kan? Besok yen kowe pengen golek duit kowe kudu sangu duit. Yen golek pinteran harus pinter, ya kan? Kalau nggak sangu ilmu nggak bisa pinter. Harus punya ilmu. Kalau kita harus pinter itu harus punya ilmunya. Ya. Itu salam sehat untuk lansia. Jadi ini hari tanggal 29 Mei itu hari lansia. Makanya salam sehat, jangan sampai kendor. Hidup walaupun sudah tua itu masih berguna, bisa untuk bantu anak cucu, bisa ngomong cucu. Saya juga masih bisa gendong cucu, masih bisa, ya kan? Alhamdulillah. Kadang-kadang cucu 2 digendong sekaligus bisa, yang satu depan, satu blok di belakang, masih bisa, alhamdulillah. Walaupun sudah lansia, tapi kalau aktif. Jadi kita itu harus aktif, harus semangat dulur ya. Yang lansia-lansia itu harus semangat semua. Jadi kalau habis subuh jangan tidur lagi. Habis asar juga jangan tidur. Itu diusahakan. Jadi turu longan, mangan longan. Apa tekse? Apa artinya mangan longan, turu longan, ya kan? Jadi turu dikurangi, tidur dikurangi. Maksudnya gitu, makan dikurangi. Longan tuh longono dilongi. Jadi makannya dikurangi, tidurnya dikurangi. Maksudnya tuh bukan untuk begadang, bukan untuk begadang main gaple. Kadang-kadang saya lihat tuh udah lansia masih main gaple, ya janganlah, kasihan diri kita sendiri. Kadang-kadang udah plak-plok sampai jam 10 malam belum tidur, sayang. Jadi kalau sudah lansia tuh buru-buru tidur aja, jam 10 harus sudah tidur. Kalau nggak ada acara ngaji atau acara apa, kalau orang Islam tuh biasanya ngaji. Kalau orang non Islam ya kita nggak tahu ya, tapi ya diusahakan lah. Semua kita itu saudara di dunia ini, semua saudara. Jadi yang Islam maupun nggak Islam semua sama, saudara, saling mengingatkan. Jadi modalnya apa? Semangat. Kalau pengen sehat itu semangat. Jadi gerakkan badan, gerakan kaki kita, jangan sampai kendor, jangan kalah sama anak cucu. Anak-anak cucu kita lari-lari, ya kita ikut lari-lari sebentar. Ya walaupun ngos-ngosan. Ini udah saya coba soalnya. Jadi kalau semangat itu bikin sehat, ya. Salam sehat untuk semua yang lansia, pria maupun wanita, semua itu harus menjaga kesehatan. Jaga kesehatan. Jangan repotkan anak cucu kita, ya kan? Harus kita bisa usaha sendiri. Ya, bagaimana caranya? Sudah
sudah tahu cara semangat itu seperti apa. Jangan males-males, buang rasa males kita. Jadi berjuang untuk sehat kita sendiri. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.